Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang PSAK 109, yaitu tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah. Saya Junal Fatur Rahman dan teman-teman saya, yaitu pemateri pertama ada Zakia Aulia Rafika yang akan menjelaskan tentang akuntansi zakat. Terus yang kedua ada saudari Nur Asa Salma Arfiani yang akan menjelaskan tentang akuntansi infak dan sedekah. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Baik, yang pertama mungkin ini sebagai pengantar saya Junal Fatur Rahman akan menjelaskan pengertian dari zakat, infak, sedekah atau zis. Pengertian zakat. Zakat secara terminologi berarti kegiatan memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Zakat menurut istilah fikih Islam adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan dari kekayaan orang-orang kaya, untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya menurut aturan-aturan atau syariat Allah Subhanahu wa taala. Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK 109, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki sesuai dengan ketentuan syariat untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya atau mustahik. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Dalam kurung Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Selanjutnya, infak menurut terminologi artinya mengeluarkan harta karena taat, patuh dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai wujud rasa syukur atas nikmat atau rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Sedangkan pengertian sedekah adalah segala pemberian atau aktivitas yang bertujuan untuk mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sedekah memiliki dimensi yang sangat luas. Tidak hanya berdimensi memberikan sesuatu dalam bentuk harta saja, tetapi dapat berupa kebajikan, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Menurut Undang-Undang 23 Tahun 2011, infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedangkan sedekah adalah harta atau non-harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Untuk kepentingan akuntansi, sedekah dianggap sama dengan infak, baik yang ditentukan penggunaannya maupun yang tidak. Sehingga menurut pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK nomor 109, infak atau sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi atau ditentukan maupun tidak dibatasi. Sifat dari zakat adalah wajib bagi seseorang atau badan hukum atau entitas yang beragama Islam yang telah terakumulasi sampai memenuhi nisab dan haul. Sedangkan sifat dari infak dan sedekah adalah sunnah. Jadi, pengeluarannya lebih bersifat sukarela yang merupakan wujud ketakwaan dan kecintaan seorang hamba terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepadanya. Baik, selanjutnya penjelasan pemaparan tentang akuntansi zakat yang akan dipaparkan oleh saudari Zakia Aulia Rafika. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zakia Aulia Rafika. Pada kali ini saya akan memaparkan materi tentang akuntansi zakat. Akuntansi zakat menurut Accounting and Auditing Standard for Islamic Financial Institution adalah menyajikan informasi mengenai ketaatan organisasi terhadap ketentuan syariat Islam, termasuk informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran yang tidak diperbolehkan oleh syariat Islam serta bagaimana penyalurannya. Akuntansi zakat yang ada dalam PSAK nomor 109 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak atau sedekah. Tujuan pelaporan keuangan zakat ini adalah untuk menyediakan informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab amil zakat terhadap amanah dan penarikan atau pengumpulan dana serta pemeliharaan dan pendistribusiannya. Tujuan dari pelaporan keuangan zakat yaitu untuk menyediakan informasi kepatuhan amil zakat terhadap prinsip syariah serta informasi penerimaan dana yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada.
meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usahanya, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, dan melindungi aset organisasi. Selanjutnya, pembayaran zakat dilakukan apabila nisab dan haul sudah terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat. Adapun alat pembayaran itu yang pertama, bank menyajikan laporan sumber dan pengeluaran zakat sebagai komponen utama laporan keuangan dengan menyajikan dana zakat yang berasal dari internal bank dan eksternal bank, penyaluran dana zakat kepada entitas pengelola zakat sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, kenaikan atau penurunan zakat, saldo dana awal zakat, dan saldo akhir dana zakat. Yang kedua, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, bank hanya dapat menyalurkan dana zakat yang diterima kepada lembaga amil zakat atau badan amil zakat. Yang ketiga, sumber dana zakat dari eksternal bank antara lain dana yang disetor atau dipotong dari rekening nasabah atas perintah nasabah tersebut, zakat masyarakat bukan nasabah bank yang disetorkan melalui bank. Yang keempat, penyaluran zakat kepada entitas pengelola zakat, bank cukup menyebutkan nama lembaga amil zakat dan badan amil zakat. Adapun perlakuan-perlakuan dalam akuntansi zakat itu yang pertama, sumber dana zakat yang berasal dari pemilik bank diperhitungkan oleh laba neto sebelum pajak selama periode 1 tahun. Yang kedua, penerimaan dana zakat diakui sebagai kewajiban, diakui sebagai pengurangan kewajiban ketika disalurkan. Dan yang ketiga, dana zakat disajikan sebagai kewajiban paling likuid. Untuk laporan keuangan zakat yaitu terdiri dari neraca atau laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, laporan sumber dan pengelolaan dana zakat, laporan sumber dan pengelolaan dana kebajikan, dan catatan kas atas laporan keuangan. Dalam pengungkapan akuntansi zakat, ada hal-hal yang harus diungkapkan antara lain yaitu yang pertama, sumber dana zakat yang berasal dari internal bank. Yang kedua, sumber dana yang berasal dari eksternal bank. Yang ketiga, kebijakan penyaluran zakat. Yang keempat, proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing entitas pengelola zakat yang diklasifikasikan menjadi pihak berrelasi dan pihak ketiga. Yang kelima, pengungkapan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurulasa Umarfiani. Di sini saya akan menjelaskan salah satu komponen dari PSAK 109 yaitu akuntansi, infak, dan sodako. Untuk kepentingan akuntansi, sodako dianggap sama dengan infak, baik yang ditentukan penggunaannya maupun yang tidak. Sehingga menurut pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK nomor 109, infak atau sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang diperuntukannya dibatasi atau ditentukan maupun tidak dibatasi. Dalam PSAK 109 mengenai akuntansi untuk infak atau sedekah berisi penerimaan infak atau sedekah diakui pada saat kas atau aset non-kas diterima dan diakui sebagai penambah dana infak atau sedekah, terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberiannya. Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlah yang diterima, tetapi jika dalam bentuk non-kas, sebesar nilai wajar untuk aset. Untuk penerimaan aset non-kas dapat dikelompokkan menjadi aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar adalah aset yang harus segera disalurkan dan dapat berupa bahan habis pakai seperti bahan makan atau bahan yang memiliki manfaat jangka panjang, misalnya mobil untuk ambulan. Aset non-kas lancar dinilai sebesar nilai perolehan. Selanjutnya, aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak atau sedekah. Selanjutnya, penurunan nilai aset infak atau sedekah diakui sebagai 1. Pengurang dana infak atau sedekah jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil. Yang kedua, kerugian dan pengurang dana amil jika disebabkan oleh kelalaian amil. Selanjutnya, dana infak atau sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak atau sedekah. Baik, terima kasih kepada saudari Nurulasa Umarfiani yang telah memaparkan materi tentang akuntansi, infak, dan sedekah. Alhamdulillahirabbil alamin, materi acara demi acara materi telah tersampaikan. Tugas video ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi keuangan Islam 2 yang diampu oleh Bapak Dr. Iwan Armawan SEME. Untuk itu kami dari kelompok 9 pamit undur diri.
Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.